dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, sebelumnya perkenalkan, nama ibu adalah Rizka Rianti, ibu guru di mata pelajaran PPKN. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sebelum kita memasukin materi, ibu akan absen kalian dulu ya untuk mengetahui apakah semuanya hadir atau ada yang izin maupun tidak hadir. Tasya, Lydia, Rahmat, Tania. Oke anak-anak, sepertinya di kelas kalian hadir semua ya. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Sebelum itu kita akan membahas tentang hakikat hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara itu sendiri merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Warga negara Indonesia itu sendiri mempunyai hak dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, baik itu dalam kehidupan pribadi maupun dalam kebutuhan sosial. Sedangkan kewajiban warga negara adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang warga negara, sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku hingga saat ini. Nah, sebelumnya ibu mau nanya nih, apa sih jaminan dari pemenuhan hak warga negara Indonesia itu sendiri? Iya, betul sekali. Jadi anak-anak, jaminan pemenuhan hak warga negara Indonesia itu sendiri dapat kita temukan atau dapat kita jumpai dalam bentuk peraturan-peraturan tertulis. Contohnya adalah seperti dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan di dalam Undang-Undang. Hak warga negara Indonesia itu sendiri meliputi bidang politik, bidang hukum dan pemerintahan, bidang ekonomi, bidang sosial dan budaya, dan yang terakhir adalah bidang pertahanan dan keamanan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang materi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa saja penyebab dari terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu sendiri. Yang pertama kita akan bahas adalah penyebab terjadinya pelanggaran hak warga negara. Penyebab ini terjadi karena 3 hal. Yang pertama itu adalah karena terjadinya krisis moral dan karakter bangsa. Yang kedua adalah karena aparat hukum yang bertindak sewenang-wenang. Dan yang ketiga adalah kesalahan dalam pengimplementasian norma-norma dan perintah hukum. Contohnya adalah kasus salah tangkap. Berikut, Ibu akan menampilkan sedikit cuplikan tentang kasus pelanggaran hak warga negara. Palu hakim kembali diketok untuk para korban salah tangkap ini. Baru-baru ini upaya mereka menuntut ganti rugi atas kasus yang terjadi 2013 silam kandas di pengadilan. Tidak ada keadilan. Saya berani ngomong tidak ada keadilan di sini. Udah benar-benar anak saya tidak bersalah. Udah benar-benar kasus salah tangkap sudah dibacakan semua, tapi katanya kadaluarsa. Nah, selanjutnya adalah kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Pengingkaran berarti cara, proses, perbuatan mengingkari.
Mengingkari sendiri berarti tidak melaksanakan atau tidak mengaku dan tidak membenarkan. Penyebab terjadinya pengingkaran kewajiban terdiri dari 5 hal. Yang pertama adalah karena kelalaian, karena keterpaksaan, karena kesengajaan, karena memiliki kekuasaan, dan yang terakhir, karena ketidaktahuan dan kurang kesadarannya warga negara terhadap hukum itu sendiri. Berikut contohnya adalah merusak fasilitas yang telah pemerintah sediakan untuk masyarakat. Nah, baiklah anak-anak, setelah kalian mempelajari dan mengetahui tentang apa saja penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara, maka sekarang kalian juga harus mengetahui apa saja sih penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu sendiri. Berikut ini upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara adalah: yang pertama, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Yang kedua, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga adalah meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan yang ada di Indonesia. Nah, akan tetapi, upaya dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara itu sendiri. Baiklah anak-anak, materi kita cukup sampai di sini saja. Dan untuk penilaian, Ibu akan memberikan kalian 2 tugas. Yang pertama adalah tugas individu, dan yang kedua adalah tugas per kelompok. Tugas individu, kalian bisa menjawab soal ini, dan hasil jawabannya bisa kalian kirimkan ke email Ibu langsung. Dan untuk per kelompok, kalian bisa membuat per kelompok mulai dari sekarang, bebas. Dan kalian akan mendiskusikan tentang pelajaran hari ini, dan hasil dari diskusi kalian akan kalian paparkan atau kalian jelaskan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk anak-anak yang telah berpartisipasi dalam pelajaran hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.